sampai naik kita kepada bahwa sholat itu ternyata seharusnya kita syahadah ila Rabbil Jalal, kepada Tuhan yang Maha Agung. Seharusnya ketika kita sholat itu, nah mulai kita sholat itu masyhad kita itu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah pada tingkatan musyahadah, li maqami musyahadah, dan itu maqam yang tertinggi sudah di dalam ilmu tasawuf atau dalam ilmu ma'rifatullah. Ya, setidaknya di dalam sholat kita bisa wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhal insan, fa inna insyaallah ab'asu fi haji kitab Fathur Rabbani lil Imam Awis Syekh Abdul Qadir Jailani. Fayaqulu biha fi kitabihi, beliau mengatakan dalam kitab beliau, la kalamu laka fi tasrifillahi azza wa jalla hatta tuhibbahu. Tidak ada kalam bagi engkau atau perkataan bagi engkau dalam memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, hatta sehingga engkau tuhibbahu, dicintai oleh Allah. Seharusnya bagi engkau berkata sesuatu itu engkau pikirkan, engkau renungkan, apakah perbuatan itu bisa dicintai oleh Allah atau tidak. Apakah perbuatan itu melanggar dari titah kesukaan Allah atau tidak. Begitu juga bagi para dakwah muslim, dakwah dalam agama kita. Bagi orang muslim berdakwah sesama kaum muslimin dengan pengamalan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri itu, yaitu nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, itu ialah ditujukan agar mereka cenderung hati mereka untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dakwah kita, ya. Di antara dakwah yang harus dilakukan, bukan hanya sekedar mengajarkan pengetahuan yang sifatnya kognitif. Kognitif itu pengetahuan kasar pada logika saja. Agama syariah itu secara logika, atau kalau kamu tidak sholat kamu masuk neraka. Selama ini begitu aja kan, kalau kamu ingin masuk surga kamu harus sholat. Selama ini itu aja. Kita mendapatkan pembelajaran dari sebuah dakwah agama kita itu seolah-olah kita dikungkung antara surga dan neraka saja. Sampai di situ habis, selesai pembelajaran kita. Surga dan neraka, surga. Akhirnya orang memahami agama itu juga secara matematika. Buat apa saya cinta kepada Allah? Untuk apa saya cinta kepada Allah? Pada intinya kalau saya mengerjakan kewajiban, ya saya pasti masuk surga. Bukankah surga itu adalah tujuan akhir kehidupan? Nah ini matematika seperti ini juga tidak salah, memang tidak salah, tetapi matematika seperti ini mengajarkan kita tetap saja berada di tingkat awam. Tidak akan pernah naik kelas kita, bahwa kita hanya berada seperti orang mu'alaf baru masuk Islam, belajar Islam seperti itu pajannya, begitulah terus menerus. Maka kapan kita lebih naik derajat kita kepada lebih tinggi lagi? Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahil ladzina amanu wa utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman. Tidak cukup di situ saja orang beriman itu diangkat oleh Allah, lebih lagi wa utul ilma darajat. Yang orang beriman itu seyogianya bukan sekedar keimanannya saja dalam hidup beragama itu, tapi juga dia mempelajari ilmu, ya. Menjadi orang berilmu, makin berilmu terus menerus makin berilmu. Nah, berilmu inilah naik derajat mereka. Minal maqam ilal maqam, dari satu maqam kepada maqam yang lainnya. Ini yang dimaksud tadi dakwah kita. Adapun dakwah terhadap orang non muslim itu adalah mengajak mereka untuk masuk Islam. Dan perbedaan kita
bagaimana kita mengajarkan kepada mereka agama kita ini bukan hanya sekedar bukan seperangkat peraturan itu. Contoh seperangkat peraturan, akhirnya dimensinya kepada hukum terus. Ya akhirnya kita pada derajat umum, derajat awam. Misalnya kita menerjemahkan rukun Islam itu rukun Islam. Misalnya rukun Islam itu ada 5 perkara. Komsur rukni atau 5 rukun. Kita terjemahkan apa? Rukun Islam ada 5 perkara. Nah, sudah perkara kan, sudah hukum jadinya. Jadi itulah kita ya. Tapi mudah-mudahan ada peningkatan terhadap pemahaman dimaksud. Wa ta'malu lahu la li ghairihi. Seharusnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu itu beramal bukan apa tujuan apapun juga tidak ada. Orang yang pada makom ingin menaikkan makomnya dari derajat awam kepada derajat yang lebih tinggi, khawas, seharusnya engkau beramal itu, atau kita beramal ini, likulil amali min amali soleh, pada setiap amal soleh kita, la wajhana, tidak ada satu perwajahan hadrat kita illallah, kepada Allah, atau la li ghairihi, atau bukan kepada sesuatu selain daripada Allah. Allah Rabbi, Allah adalah Tuhan kita, Rabbuna, Tuhan kita. Fa innahu fiha, karena semua pada diri Allah itu, biadihil khair, di tangannya lah kebajikan itu, di tangannya lah kebaikan itu, di tangannya lah nikmat, di tangannya lah segala keindahan, keagungan. Karena itu di dalam agama dianjurkan wabtagi mardatillahi ta'ala. Karena itu di dalam agama kita dianjurkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam praktek kita misalnya mengerjakan sholat, mengucap di akhir daripada niat kita usolli, misalnya usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu kan ulama sudah membikinkan bagaimana formulasi niat itu diakhiri dengan kalimat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu maksudnya tidak ada amal kita ini kecuali semata kita lakukan untuk menghadap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sekedar karena Allah, karena perintah Allah, tidak. Bukan sekedar perintah Allah ini, tapi kesadaran kita, keharusan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila ini kita dilakukan, kita mulailah merasakan nanti sholat itu berbeda dari biasanya, sampai naik kita kepada bahwa sholat itu ternyata seharusnya kita syahadah ila Rabbil Jalal, kepada Tuhan yang Maha Agung. Seharusnya ketika kita sholat itu, nah mulai kita sholat itu masyhad kita itu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada tingkatan musyahadah, li maqami musyahadah, dan itu makom yang tertinggi sudah di dalam ilmu tasawuf atau dalam ilmu ma'rifatullah. Ya, setidaknya di dalam sholat kita bisa menyaksikan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira itu ya penjelasan yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, agar kita tidak berpaling hati kita kepada selain Allah. Bagaimana kita hati kita mentawajuhkan kepada Allah dalam sholat kita, dalam amal saleh kita, ketika kita menolong orang lain, ketika kita tidak meminta pamrih kepada manusia. Kita tidak ingin ada pamrih itu, kecuali hanya ingin dekat dengan Allah, hanya ingin mengenali Allah lebih jauh lagi. Itu aja alasannya, tidak ada lain. Nah, ini akan naik makom kita ya. Meningkatkan makom, bagaimana meningkatkan makom kita di hadratillahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.